bergabung terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan teman-teman meluangkan waktunya di malam hari ini untuk menghadiri sosialisasi Propresma, yang mana ini hanya ditujukan untuk mahasiswa S1 Linguistik Indonesia. Ya, sebelum sosialisasi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan teman-teman nantinya membawa manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ya teman-teman, kita mulai dulu ya, agar kita semangat dan tetap cinta tanah air dan juga selalu menanamkan diri bela negara pada hati kita. Kita awali dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Baik, ya. Alhamdulillah kita bersama-sama telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Semoga di dalam hati kita selalu tertanam untuk mencintai negara Indonesia dan selalu membela negara kita tercinta. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bu Estin. Mohon izin Ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Iya, baik Ibu, mungkin bis, ya bisa langsung memberikan sepatah dua kata untuk kegiatan sosialisasi Progresma pada malam hari ini. Monggo Ibu. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Bu Zahro. Eh, dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Linguistik Indonesia baik angkatan 2003 maupun angkatan 2004 yang sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Meskipun hari Minggu ya, tetap semangat ya semuanya ya. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, rezeki ya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan lancar di dalam berkuliah ya, baik Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa. Nah, ini terkait dengan kegiatan Bu Zahro, program pembinaan prestasi mahasiswa ini ada beberapa kriteria ya, Bu Zahro ya. Ya, ini Pak Wadek 3 hadir atau pembuatan? Beliau berhalangan Ibu karena Bu ada agenda Zahro. lain. Tapi Oh ya, enggak ya, apa-apa. tapi titip pesan agar dan mendoakan supaya lancar begitu kata beliau Ibu. Ya, ya, ya. Oke, baik. Eh untuk sosialisasi Pro Prisma ini ada beberapa kriteria ya, Bu Zahro ya. Tadi ada Peksiminas, ada PKM, kemudian ada mahasiswa berprestasi. Terus apa lagi tadi, Bu Zahro? Di flyernya Festival itu? teater dan Ah, juga ah. pemilihan duta bahasa nasional Ibu. Oh iya, eh Duta Bahasa Balai Bahasa Jawa Timur juga bisa ya, Bu Zahro ya? Ya, jadi mulai Ah, ah, seleksi provinsi, Balai Bahasa Jawa Timur, kemudian kalau lolos mewakili provinsi bisa tingkat nasional. ah, ah. Kemarin itu yang masuk Duta Bahasa Jatim itu kalau nggak salah itu malah dari administrasi publik atau bisnis gitu loh, administrasi bisnis. Nah, gitu. Jadi teman-teman linguistik nanti mungkin bisa join dan yang punya pengalaman selain dari mahasiswa eh, administrasi bisnis itu juga Mas Mas siapa itu Puguh, Mas Puguh yang di pariwisata. Nah, mungkin nanti bisa sharing-sharing itu dengan Mas Puguh. Dan teman-teman linguistik nanti bisa berpartisipasi di dalam semua program ya pembinaan prestasi mahasiswa ini. Jadi Bapak Ibu semuanya ini banyak yang memiliki experience baik kalau saya sendiri di PKM itu sempat sampai PIMNAS ya ke Bali gitu. Memang kalau dari aspek sosial itu kesempatannya tidak seluas kalau dari sains, tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa masuk gitu ya di apa itu namanya PKM maupun PIMNAS bergantung inovasi dan kebaruan tulisan kita. Nah, bagaimana kita memberikan ide-ide bagus itu yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kemudian begitu juga program-program yang lainnya. Jadi uh, kemarin sudah sempat saya sampaikan setiap kali ada beberapa informasi lomba-lomba itu partisipasi aja, ikut aja. Jadi tidak tahu titik keberuntungan nanti itu berpihak kepada siapa gitu ya. Karena saya sering terlibat ke dalam berbagai penjurian gitu ya. Saya jurinya, ternyata yang apa itu namanya pesertanya itu mungkin tidak seekspektasi ya ya. Jadi tidak membludak gitu pesertanya. Jadi peluang itu malah semakin lebih besar lagi. Nah gitu. Eh ini dari berkali-kali pengalaman saya ikut ya. Karena kadang-kadang informasi itu juga apa namanya tidak terdelivery ke semua lapisan gitu loh. Nah itu kalau ada kesempatan kesempatan itu, ayo bisa ini. Terus ini nanti apa setiap lomba-lomba itu ya yang di IG atau di
link yang khusus lomba itu kan banyak Bu Sarul ya. Ya. Nanti tolong itu diinfokan ke teman-teman mahasiswa kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Nah itu session itu dibuka langsung budal gitu ya. Jadi persiapannya itu sudah setahun atau mungkin ya minimal beberapa bulan sebelumnya lah. Jadi ada pendampingan, jadi ada ide-ide kreatif yang bisa dimunculkan. Kecuali kalau memang ada lomba yang bukan tahunan gitu ya, yang bukan periodik gitu, begitu dapat info ya, meskipun hamin 2, hamin 3 hari pasti bisa. Ya, sekarang eh, Bapak Ibu dosennya di linguistik banyak mau minta pendampingan siapapun pasti oke lah. Ya kalau untuk mengikuti lomba-lomba gitu kita support semuanya. Itu saja Bu Zahro, saya titip untuk satu informasi terkait lomba itu linknya atau biasanya kan ada link-link lomba itu ya Bu Zahro ya yang khusus link informasi lomba lah satu itu. Yang kedua, ayo apa kita siapkan jadi yang misalkan eh, Peksiminas, oh nanti tinggal berangkat ya. PKM, semuanya sudah. Jadi ada kegiatan rutin lah yang terjadwal dari prodi linguistik itu nanti bisa di, dialokasikan waktu Bapak Ibu dosen juga ikut mengawal teman-teman mahasiswa. Dan ini sifatnya ada yang individu nggak Bu? Ini yang duta bahasa itu ya individu ya Iya, atau berpasangan itu? iya. Individu ada yang Ada. duta bahasa Heeh. itu, Bu. Sebenarnya yang lain Ya, juga termasuk individu kecuali yang festival teater. Peksiminas oke. kalau monolog juga individu. Ya, yang itu juga PKM itu juga berkelompok ya. Iya, Nah, pokoknya teman-teman mahasiswa ikut aja terus kasih semua yang diminta di aturan. Jadi misalkan aturannya berkelompok ya harus berkelompok. Maksimal 5 orang ya jangan dikasih 6 gitu. Nanti sudah gugur di administrasi gitu ya. Dan setiap mengikuti perlombaan karya, misalkan karya tulis ilmiah itu tolong di itu cek plagiasinya ya. Yang unik itu kemarin itu saya pernah ya jadi juri lomba puisi. Itu sebelum saya juri pasti minta tolong diturnitin tim panitia gitu. Meski LKTI juga gitu karya tulis ilmiah. Nah, jangankan karya tulis ilmiah ya, puisi itu aja ada yang jiplak gitu loh. Unik banget gak sih? Jadi tolong benar-benar originalitasnya itu dikedepankan. Jadi masa lomba puisi hasil puisinya itu jiplak gitu kan. Aduh gimana juga ya. Jadi ya langsung nggak perlu dinilai langsung gugur ya 000 gitu. Jadi eh, disiapkan yang matang, yang baik dan tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Itu ya dua tadi ya pesan saya ya Bu Saro ya. Terima siap kasih ya. Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endang Solihatin selaku Koorprodi S1 Linguistik Indonesia yang telah memberikan sambutan, arahan, dan membuka sosialisasi Propresma ini. Baik, kemudian teman-teman langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sosialisasi Propresma. Ya, ini mohon izin saya share screen. Izin Bu Saro ya, ada agenda foto bersama nggak ini? Oh iya Ibu, baik terima kasih sebelum diakhirin Ya, deh. Iya, sebentar Ibu. saya tidak bisa mendampingi sampai akhir nggak apa-apa ya ini ya. Ya tidak apa-apa Ibu. Baik sebentar, saya Ya ini. akan stop share dulu. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Baik, iya. Teman-teman, mohon untuk menghidupkan kamera semuanya karena eh, kita akan ada sesi foto bersama dengan Bu Endang. Baik, sudah siap semuanya, Ge? Mohon izin Ibu, teman-teman bisa lihat
kamera semuanya dan menghidupkan kameranya. Baik, berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, ya. Yang selanjutnya, bisa dihidupkan kameranya semuanya. Baik, mohon izin. Satu, dua. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktunya untuk sosialisasi pada malam hari ini. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya, istirahatnya di hari Minggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endang Solihatin atas dukungan dan waktunya. Baik, ya. Saya lanjutkan nih, ya, Ibu. Matur nuwun. Ya, Baik, izin dulu teman-teman. ya, lancar semuanya Iya, ya. ya, Ya, terima kasih, Bu. warahmatullahi Terus wabarakatuh. sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kegiatan sosialisasi hari ini sudah dibuka oleh Bu Endang Solihatin selaku Prodi S1 Linguistik Indonesia. Alhamdulillah beliau sangat mendukung bagaimana kita ya anak-anak Prodi S1 Linguistik Indonesia untuk berkiprah di kegiatan potensi ya, prestasi yang mana teman-teman harus semangat mengikutinya. Ya, jadi teman-teman, eh, ini saya juga mohon maaf ya sebelumnya karena waktunya memang mendadak. Jadi sebelumnya rencananya itu besok hari Senin ya. Tapi karena kami dosen CPNS baru itu besok ada karakter building selama 2 hari di luar kampus. Jadi ini mendadak jadi maju di hari Minggu. Tapi semoga teman-teman tidak masalah gitu ya dan semoga mendapatkan manfaat dan insight setelah mengikuti sosialisasi ini. Yang mana ini bukan untuk Bu Zahro ya, terlebih untuk kalian sebagai bekal nanti ini ada hubungannya dengan yang diminta ya oleh kampus mengenai poin di SKPM. Betul begitu ya? Nah, teman-teman, ini kenapa sih ada seberapa urgent atau seberapa penting ya di linguistik Indonesia ini harus punya program pembinaan untuk mahasiswa ya, program pembinaan khusus untuk mengikuti kompetisi prestasi. Jadi kita ketahui bersama teman-teman ya, teman-teman juga sudah tahu mungkin saat awal dulu masuk di UPN itu sudah diberikan pengetahuan ya, sudah diberikan informasi mengenai bagaimana di perguruan tinggi itu, bagaimana di UPN Veteran Jawa Timur ya. Nah, prestasi mahasiswa ini sebagai indikator kesuksesan pendidikan. Bagaimana ini terkait dengan IKU, perguruan tinggi, serta pencapaian akademis. Nah, ini ada hubungannya juga dengan prodi kita ya, sebagai prodi baru. Ketika teman-teman mendapatkan banyak prestasi, itu tentunya mendapat nilai baik untuk akreditasi prodi kita. Dan nantinya ketika teman-teman lulus gitu ya dari Prodi S1 Linguistik Indonesia ini, kalau akreditasinya baik, insya Allah teman-teman akan mudah mendapatkan pekerjaan. Dalam artian teman-teman sudah punya label kalau lulusan Linguistik Indonesia UPN Veteran Jawa Timur ini baik ya, kemudian siap bersaing dengan lulusan yang lain. Kemudian latar belakang yang kedua, peran UPN Veteran Jawa Timur dalam mendorong prestasi mahasiswa. Nah, ini pengakuan pengalaman belajar dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti upacara gitu ya, upacara di UPN, nah pasti ada momen saat rektor memanggil beberapa mahasiswa yang telah meraih prestasi gitu ya, kemudian diberikan penghargaan. Nah, itu juga salah satu bagaimana UPN Veteran Jawa Timur memberikan penghargaan kepada para mahasiswanya.
yang mana itu sebagai apa apresiasi, kemudian memberikan semangat juga ya, dan nantinya harapannya pastinya mendapatkan lulusan yang kompeten. Teman-teman semuanya ya yang saat ini bergabung, baik angkatan 2023 maupun 2024, saya harapkan semua dapat kesempatan seperti kakak-kakak yang sudah mendapatkan apresiasi dari Pak Rektor, dari kampus ya. Nah, itu sebagai apa? Istilahnya bonusnya setelah teman-teman berjuang. Dan itu teman-teman ketika dapat, ini saya cerita yang seneng-senengnya ya, biar teman-teman juga ada apa harapan. Kalau saat ngisi survei kemarin kan ada ya, apa motivasi teman-teman. Mungkin ada yang milih hadiah gitu. Nggak apa-apa itu meskipun teman-teman milih itu sebagai motivasi ya. Karena bagaimanapun yang namanya motivasi itu kan macam-macam. Dan kalau motivasinya uang atau hadiah itu juga nggak masalah. Karena itu haknya teman-teman juga untuk mendapatkannya ketika lelah berjuang gitu ya. Hasil dari berjuang yaitu hadiahnya. Kemudian, nah ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi kenapa sih kita perlu ada prestasi gitu ya? Karena nanti pada kenyataannya teman-teman saat mau lulus dari UPN Veteran Jawa Timur, teman-teman wajib mengumpulkan minimal 150 poin. Dan ini sudah tertuang ya di aturan peraturan rektor ya. Nah, ini di bab 4 beban dan sistem penilaian SKPM, setiap mahasiswa pada program sarjana mempunyai beban minimal 100 kredit poin untuk mengikuti kegiatan KKN. Nah, dan 150 kredit poin untuk mengikuti yudisium. 150 kredit poin ini ya, yang paling banyak mendukung adalah dari keaktifan keaktifan dalam kompetisi nasional dan internasional. Bagaimana kalau misalkan regional, Bu? Saya cek itu masih masuk ya. Jadi dari awal dari regional, nasional dan internasional dan itu masing-masing ada poinnya tersendiri. Nanti teman-teman bisa cek kembali di SKPM. Nah, saya yakin teman-teman sudah dibekali info tentang ini ya di awal dulu saat jadi mahasiswa baru. Teman-teman yang 2024 pasti juga masih ingat tentang hal ini. Nah, ini perlu dipersiapkan teman-teman. Tidak bisa bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk teman-teman dapat poin di nanti semester tua. Jangan harap ya. Jadi kan kalau udah semester 6, oh semester 5, 6, 7 itu bebannya tidak semakin sedikit tapi pastinya semakin banyak ya. Ya skripsi, kemudian KKN tematik ini ya. Kalau mau ikut-ikut kompetisi itu rasanya apa ya? Kayak kurang. Iya kalau langsung menang gitu ya. Iya kalau langsung menang. Nah kalau masih baru pertama, belum tahu gimana medannya, gimana, belum tahu caranya. Nah ya kecil kemungkinan gitu ya kalau bisa langsung menang. Nah kapan memulainya ya dari sekarang. Teman-teman habiskan masa gagal di awal-awal semester gitu. Nanti dicoba lagi seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Jadi dari adanya Progresma ini sebelumnya telah ada analisis SWOT ya namanya ya. Jadi strength, weakness, opportunities dan threats. Bagaimana ini berdasarkan hasil survei teman-teman juga ya. Kemudian eh, yang sudah saya lakukan sebelumnya, komitmen ini kekuatan ya. Jadi kekuatan bagaimana UPN Veteran Jawa Timur mempunyai komitmen penuh terhadap prestasi mahasiswa. Dari yang sudah saya sebutkan tadi, banyak adanya apresiasi dari kampus, kemudian adanya uang pembinaan. Nah, itu merupakan komitmen UPN Veteran Jawa Timur terhadap prestasi mahasiswa. Kemudian poin kegiatan kemahasiswaan sebagai syarat untuk mengikuti yudisium. Yudisium kelulusannya teman-teman ya. Jadi jangan leha-leha di awal-awal seperti ini. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar nanti ya kalau sudah waktunya udah nggak bingung lagi nyari poin. Kemudian dukungan kebijakan UPN Veteran Jawa Timur. Nah ini yang saya sebutkan tadi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satuan Kredit Poin Mahasiswa yang merupakan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa. Kemudian, nah ini
Ternyata ya di balik kekuatan ini ada kekurangannya. Jadi kurangnya bimbingan dan dukungan saat teman-teman mau mengikuti kompetisi prestasi dan partisipasi mahasiswa juga masih rendah. Belum adanya program pembinaan atau mentoring yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung mahasiswa dalam mencapai prestasi. Nah, kemudian ini yang diusahakan pelibatan dosen sebagai mentor atau coach untuk mengembangkan program mentoring dan pembinaan dengan harapan dengan pembinaan yang tepat dan komprehensif, mahasiswa linguistik Indonesia memiliki peluang untuk berprestasi lebih banyak. Nah, bagaimana caranya ya? Cobaannya karena kita tahu teman-teman kompetisi di tingkat nasional dan internasional semakin ketat ya. Ini untuk awal ya kita usahakan regional aja sampai provinsi aja gitu udah syukur alhamdulillah ya. Kemudian nanti berlanjut ditiru adik-adiknya bisa berjuang di nasional. Nah, kemudian ini motivasi mahasiswa yang rendah kurangnya sarana dan fasilitas penunjang. Nah, dari ini ya berdasarkan hasil analisis SWOT ini, jadi tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa prodi S1 Linguistik Indonesia dalam berbagai kompetisi, baik akademik maupun non-akademik, melalui program yang lebih terstruktur dan terencana. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas prestasi mahasiswa yang tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga mendukung pengembangan potensi diri secara menyeluruh. Ya, jadi sekali lagi ya, Bu Zahro tekankan di sini, ini bukan tugasnya kami para dosen, ini bukan semata-mata untuk dosen, bukan semata-mata untuk prodi. Terlebih kalau teman-teman punya penghargaan, mendapatkan piala, mendapatkan uang, itu ya untuk teman-teman sendiri gitu ya. Nggak mungkin nanti kami dosennya prodi ngambil pajak dari hadiahnya teman-teman gitu. Enggak ya teman-teman ya. Jadi jangan mikir terlalu jauh. Nanti Mbak Cikuita misalkan ikut ini Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur ya, yang regional provinsi dulu. Kemudian menang nih gitu. Udah bingung, Bu, nanti hadiahnya Kak saya ambil sendiri kan, nggak ada pajak 20%, 12% kan gitu ya. Nggak ada gitu ya. Kita ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu teman-teman dan malah bangga, senang ya. Karena sekali lagi SKPM untuk teman-teman, bukan untuk dosennya ya. Kami sekadar untuk mengusahakan, membantu ya dan berupaya penuh untuk keberhasilan teman-teman. Karena pasti ikut bangga ya dan ikut bahagia. Nah, ini berdasar hasil survei ya yang sudah teman-teman isi, alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat banyak tertarik ya. Jadi teman-teman sudah mayoritas memilih dan berada pada kategori tertarik untuk mengikuti kompetisi prestasi. Saya sangat bersyukur sekali ya, meskipun mohon maaf, ini yang kemarin saya cek yang angkatan 2023 cuma berapa anak gitu ya yang ikut. Tapi tidak masalah, nanti kalau ada survei lagi mohon semuanya bisa mengisi begitu ya, biar kami bisa mendata secara tepat gitu, maksudnya secara menyeluruh. Oke, dan kemudian alhamdulillah tidak ada yang menjawab tidak tertarik ya. Paling banyak tertarik, kemudian disusul sangat tertarik dan cukup tertarik. Nah, kalau ini tingkatannya kan dari tidak, cukup tertarik dan sangat tertarik. Dan ini alhamdulillah eh, 40% mayoritas ya memilih pada kategori tertarik. Kemudian, nah ini yang sempat saya singgung di awal tadi ya, motivasi teman-teman untuk mengikuti kompetisi prestasi apa gitu ya. Nah, ternyata ya ada yang memilih hadiah gitu ya. Dan yang paling banyak di sini adalah upgrade diri, membangun personal branding, membuktikan pada orang bahwa aku bisa melakukan hal itu. Nah, ini saya acungi jempol teman-teman. Bagus, tidak masalah ya. Jangan sampai teman-teman pesimis, rendah diri, kemudian malu atau gak ada rasa ingin upgrade diri ya. Kalau teman-teman ini pada hasilnya banyak yang
apa motivasinya karena upgrade diri ini luar biasa ya teman-teman, harus mempertahankan ini ya. Kemudian disusul dengan meningkatkan keterampilan serta meningkatkan kualitas diri dan juga ingin mencari minat dan bakat. Nah, sebenarnya kalau minat dan bakat itu ya terus ya teman-teman ya. Saya kalau boleh bercerita dulu sampai saya SMA akhir itu baru kayak kerasa oh berarti memang bakat dan minat saya di ini gitu ya, khususnya di sastra. Itu terus kembangkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin yang sekarang masih seperti bingung ya sebenarnya nanti posisinya di mana, gak apa-apa, cari terus, gali terus, semua akan dapat ya ketika teman-teman ngerasa klik dan mendapatkan hasilnya. Dalam artian teman-teman udah mencoba semua perlombaan gitu ya, ternyata yang sering dapat juara di bidang A, ya itu berarti bakat dan rezekinya teman-teman di situ, terus gali di situ. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk hasil survei yang selanjutnya. Bidang atau jenis kompetisi apa yang teman-teman minati? Ternyata di sini yang paling tinggi adalah yang non-akademik, khususnya pada seni dan sastra ya. Sesuai lah gitu ya, masih ada hubungannya dengan prodi kita, meskipun prodi kita ini lebih terfokus pada bahasa ya, tapi tidak masalah. Saya rasa kalau teman-teman masih minat pada kompetisi seni dan sastra. Kemudian, nah ini untuk yang akademik juga masih cukup signifikan ya, meskipun jumlahnya lebih kecil. Nah, ini bisa nanti digali ya dalam bidang penelitian dan lain-lain. Nah ini ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengisi hasil survei ini, itu yang menjadi acuan kami ya menentukan kompetisi apa saja yang nantinya dibuat pembinaan untuk teman-teman. Dan yang paling banyak di sini teman-teman memilih program kreativitas mahasiswa dan juga teater ya. Kemudian dinilai 31,4% ada pemilihan Duta Bahasa Nasional serta Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu dan yang terakhir ada Festival Film Pendek. Nah, jadi ini yang menjadi acuan program pembinaan yang nantinya akan kami canangkan dan kami berikan untuk teman-teman semua. Tapi mohon maaf untuk yang eh, festival film pendek karena tidak ada apa perlomba tidak ada kompetisi yang setiap tahun, maka kami ganti ini di festival film pendek di bagian teaternya ya. Jadi nanti setelah inilah saya tunjukkan ya mana pembinaan yang nantinya akan teman-teman dapatkan. Nah, ini bantuan atau pembinaan apa yang teman-teman butuhkan ya. Nah, ini yang paling tinggi adalah sesi mentoring dan alhamdulillah kemudian disusun konsultasi. Nah, ini tentunya sangat penting memang ya teman-teman, mentoring, kemudian pendampingan, ya pembinaan. Kami sebagai dosen insya Allah mengusahakan itu. Nah, ini ya sebenarnya yang membuat benar-benar ini harus segera dicanangkan adalah keprihatinan kami ya dari data prestasi mahasiswa selama 2 tahun terakhir ini hanya ada dua prestasi dari mahasiswa linguistik Indonesia. Ya, saya harap tahun-tahun berikutnya terus bertambah, terus bertumbuh. Sekali lagi, ini bukan untuk kami para dosen, ya, tidak hanya untuk kami para dosen, tidak hanya untuk prodi, tapi terlebih untuk teman-teman sendiri, persiapan teman-teman, kebanggaan teman-teman. Yang bangga siapa ya teman-teman, gitu ya. Nah, ini dari angkatan 2023 ya. Mbak Citra sama Mas Septivan. Alhamdulillah telah meraih medali perak Mas Septivan dalam tingkat nasional. Jenis lombanya Smart Science and Social Challenge. Kemudian Mbak Citra ini di bidang olahraga ya, mewakili UPN Veteran Jawa Timur saat tanding dalam
acara Disnatalis AMN Surabaya ke-1 Lomba Voli. Nah, ini teman-teman. Jadi yang mendasari kenapa harus segera ada pembinaan? Karena pada kenyataannya dalam kurun waktu terakhir ini hanya ada 2 prestasi mahasiswa yang tercatat. Kalau misalkan ada, Bu, saya kemarin baru juara. Nah, laporkan teman-teman ya biar masuk ke data kami seperti itu. Oke, kita beri applause ya kepada Mas Rektifan dan Mbak Citra telah membawa nama linguistik Indonesia dan semoga disusul oleh teman-teman yang lain dan adik-adiknya ya. Saya berharap penuh dan berharap banyak kepada teman-teman semuanya agar bisa menyusul kedua teman kita ini. Kemudian, nah ini poinnya pada sosialisasi hari ini, rencana kegiatan pembinaan pada kompetisi prestasi. Jadi dari survei tadi, teman-teman, akhirnya kami mengambil ada 5 kompetisi prestasi yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan bidang kita, ya masih ada kaitannya dengan bidang kita. Tapi tadi saya sepakat dengan pernyataannya Bu Endang selaku Koorprodi yang kita siapkan ini yang skalanya nasional, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikut yang regional, yang antar prodi misalnya. Nah, kalau memang teman-teman butuh pembinaan, monggo sampaikan kepada kami ya. Kami insya Allah mengusahakan untuk bisa membantu. Nah, karena ini yang diikutinya, yang akan direncanakan skala nasional, maka perlu pembinaan dan pedoman ya, panduan waktu timing yang pas untuk persiapannya teman-teman. Jadi yang pertama ada program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, kemudian ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional, Peksiminas, pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres, pemilihan Duta Bahasa Nasional, serta Festival Teater Pelajar Mahasiswa Nasional atau FTPMN. Nah, untuk FTPMN ini yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya ya. Nah, sebenarnya ada. Jadi ini teman-teman, Pekan Seni Mahasiswa Peksiminas, Pilmapres, dan dua ini yang mengadakan Puspresnas ya, PKM juga Pusat Prestasi Nasional. Nah, kemudian pemilihan duta bahasa ini badan bahasa ya, badan bahasa jadi skalanya nasional dan ini yang baru ini yang UNESA. Sebenarnya untuk teater ini ada ya yang menyelenggarakan Puspresnas juga, tapi saya cek dari tahun belakang ya ke belakang 3 tahun ke belakang ini ternyata tidak ada lagi sepertinya semenjak COVID itu. Dan semoga saja tahun depan ada biar kita bisa persiapkan yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Karena pastinya lebih kredibel dan teman-teman dapat hadiahnya ya. Nah, ini kalau menyinggung hadiah ini kan semangat ya teman-teman ya. Kemudian lebih mentereng gitu ya kalau yang mengikuti kompetisi yang melakukan yang diselenggarakan oleh Puspresnas Nasional. Nah, yang pertama ini ya berdasar pilihan paling banyak. Nah, ini saya alhamdulillah betul ya banyak teman-teman yang memilih pembinaan pada PKM dan ini termasuk yang saya masukkan pertama dan insya Allah dalam waktu dekat ada sosialisasi lagi tentang khusus PKM. Jadi teman-teman, PKM ini sudah ada sejak tahun 2021 yang mana bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berdasarkan penguasaan sains, teknologi dan nilai-nilai keimanan yang tinggi. Nah, saya ingat betul teman-teman waktu Bu Zahro masih S1 tahun 2015 ya masih belum sebanyak ini bidang PKM yang disediakan ya. Saya waktu itu ikut PKMM dulu istilahnya ya PKMM. Sekarang diubah menjadi oh sorry kok double ini ya. Sekarang diubah menjadi PKBM Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau saya dulu sebutannya PKMM Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi menyusun proposal ya yang mana itu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau saya dulu pengabdian kepada masyarakatnya memberikan pelatihan. Saya ingat betul ya nama program yang saya canangkan karena kebetulan saya jadi ketuanya itu pelatihan Gubalis Gembang.
guru baca tulis, keguritan, dan tembang. Jadi saya mengadakan pelatihan untuk para guru SMP Bahasa Jawa sekota Malang. Ya, nah itu alhamdulillah. Dan kalau boleh bercerita ya, ini agak norak, tapi ya saya sampai sekarang itu kayak, oh gini ya rasanya megang uang 12 juta. Jadi ini teman-teman mengajukan program, ya, mengajukan program. Bentuknya proposal. Nah, kemudian itu dikirim seleksi gitu ya, dikirim wakil kampus gitu. Kemudian nanti ada pengumuman yang lolos ya dari Universitas Negeri Malang misalkan atau dari UPN nanti siapa saja yang lolos didanai dikti istilahnya. Ini sebelum ke PIMNAS ya. Jadi intern dulu di kampus yang didanai dikti. Nah, waktu itu saya mengajukannya maksimal pendanaannya 17 juta. 17 juta. Saya masih ingat kalau berhubungan dengan uang gitu kan kita ingat ya. 17 juta dan alhamdulillah didanainya 12 juta, teman-teman. Itu luar biasa senang sebenarnya meskipun didanai berapa-berapa, lolos aja sudah alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Nah, setelah didanai itu nggak langsung langsung dikasih ya, tadi dikasih separuh dulu. Kemudian kita melaksanakan. Nah, tidak hanya buat proposal udah dapat uang selesai enggak, tapi kita melaksanakan dari proposal itu ya, dari ajuan itu. Kita laksanakan, kemudian ada bukti dan lain-lain, kemudian ada namanya apa saya lupa istilahnya itu seperti laporan gitu ya, laporan setelah melakukan tadi PKM ya. Laporan, kemudian nanti itu presentasinya untuk pemilihan mewakili kampus ke ajang PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi PKM ini lanjutannya yang ke tingkat nasional itu PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya, ini mungkin saya gampangnya saya tunjukkan yang tahun ini ya, alhamdulillah UPN ada satu ya yang goal PIMNAS. Nah, Goal satu PIMNAS dan alhamdulillah mendapatkan juara dua presentasi. Nah, jadi lombanya macam-macam dari poster, dari presentasi, kemudian dari programnya itu ya. Dan ini salah satu tim PKM ya dari UPN yang mendapatkan juara dua. Kok juara dua itu berarti perak ya, dapat medali perak. Dan ini saya selalu berharap gitu ya, saya membayangkan ini yang terpancar di foto ini tuh teman-teman linguistik gitu ya. Nah, kalau yang di foto sebelah ini nih saat proses untuk apa pelaksanaan. Nah, jadi setelah didanai mereka melakukan ini pembuatannya, tapi saya mohon maaf kurang hafal ini. Oh, ini ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa dibesarin. Ini PKMPI. Coba. Nah, ini karena banyak penerapan impact. Nah, ini mana yang kira-kira kita anak linguistik itu bisa mengikuti. Nah, bisa PKM RSH, Riset Humaniora, bisa pengabdian kepada masyarakat, bisa karya karsa cipta, karya inovatif, kewirausahaan. Semua sebenarnya bisa diikuti, teman-teman. Ya, dan PKM ini tidak hanya anak linguistik saja, boleh lintas prodi. Nah, teman-teman yang senang ya punya teman lintas prodi itu kesempatan emas. Nah, buat sama-sama ini ya berjuang di PKM. Tapi kalau misalkan Bu, saya sama anak linguistik Indonesia aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau di lintas fakultas gitu kan lintas prodi gitu lebih mendukung keilmuannya. Nah, tapi nggak masalah kalau misalkan teman-teman mau anak linguistik saja, cuma anak linguistik aja nggak masalah. Saya mau pengabdian kepada masyarakat, boleh gitu ya. Nah, semoga aja bisa lanjut ke PIMNAS itu harapan saya. Nah, ini nanti ada sosialisasi lanjutan khusus untuk PKM ya. Untuk sementara ini dari beberapa kompetisi yang saya jelaskan malam ini. Nah, ini untuk jadwal kegiatan pembinaannya dari November, insya Allah ya. Kalau molor dikit lah Desember lah ya untuk sosialisasi PKM ini. Kemudian Desember 2004, nah ini mulai teknis penyusunan proposal. Nah ini nanti kami bimbing bagaimana nyusun proposalnya. Nah ini ada seleksi tingkat universitas ya, penilaian. Nah ini pelaksanaan kalau kalau memang
saat pengumuman teman-teman lolos didanai, ya teman-teman laksanakan. Ya, kalau misalkan yang angkatan 2024, Bu, ini saya ternyata belum goal, nggak apa-apa, coba lagi tahun depan. Nah, itu ya. Iya, sampai nanti ini terakhir Agustus evaluasi kegiatan. Nah, ini ada selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman lolos mewakili kampus gitu ya, ya ke PIMNAS tadi seperti di foto ini. Nah, ini beda-beda ganti-ganti teman-teman setiap tahun. Nah, ini tahun ini di UNER ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya kalau zaman saya dulu itu di Universitas Haluleo. Halu Haluleo. Saya kok lupa ya. Itu. Jadi naik pesawat pertama kali, alhamdulillah ya. Itu kan. Kemudian, nah ini kedua Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nah, ini semangat ini Mas Adit, ini semangat ya. Kemudian kemarin sempat saya tanya juga, kalian seneng apa gitu ya? Pengen ini puisi ya, monolog berarti bisa ikut di Peksi Minas teman-teman ya, monolog, vokal ya, yang suaranya bagus-bagus itu ya. Kemudian ini kalian waktunya ikut ini ya Peksi Minas. Nah, kalau Peksi Minas ini, nah kalau yang ini ya tahun ini Peksi Minasnya kalau nggak salah di mana ya? Saya lupa. Itu yang kemarin lomba baca puisi yang juara dua itu dari UNRAM, Universitas Mataram, dan hadiahnya ini nggak dikit ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa ini diperbesar, yang juara satu itu 35 juta, 15 juta. Nah ini dari UPN ini nggak ngambil jatahnya teman-teman, udah diambil sendiri aja gitu ya. Malah nanti dari kampus tuh dapat penghargaan lagi. Nah ini ya, lihat dari hadiahnya aja biar semangat ya. Jadi nanti kalian udah menang gitu langsung upgrade HP-nya ya. Udah nggak zaman Android Bu ini ya. Nanti ketemu Bu Zara udah foto bareng selfie pakai iPhone gitu. Hasilnya dari lolos Peksiminas ini Bu. Ini alhamdulillah gitu ya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi rangkaian lombanya ada monolog, ada membaca, menulis, entah ada menulisnya juga atau membaca. Saya yang ingat membacanya ya, membaca puisi. Nah, kemudian nanti ada banyak ya, salah satunya itu yang saya sebutkan tadi. Oke, nah ini nanti rencananya. Nah, sebelum ke nasional itu juga ada seleksi provinsi teman-teman ya, seleksi MIDA daerah. Nah, tahun ini ya kemarin saat upacara Hari Pahlawan itu ada yang juara dua Peksimida lomba membaca Peksimida tangkai lomba membaca puisi. Dan saya kaget dong dari prodi apa? Dari apa yo? Ada yang tahu nggak? Teknik dari Fakultas Teknik, teknik kimia atau teknik apa? Kan seharusnya ini anak linguistik gitu ya. Nah, ini kesempatan gitu ya. Tahun depan harus dari anak linguistik gitu ya. Karena ya saya bukan berarti anak lain tidak tidak gitu ya, tapi ya gimana ya kalau lomba yang sebenarnya ini bisa dipelajari anak bahasa, kemudian yang juara anak luar bahasa itu kan kok ngambil jatah kita ya? Apa kita sendiri yang nggak mau gitu kan ya, nah itu nggak apa-apa. Nah ini setidaknya teman-teman sudah ada gambaran ya, sudah tahu oh ini yang bisa saya ikuti. Nah itu nanti kita bertarung gitu ya, jangan ambil lahan kita, ini anak linguistik ini ya seharusnya gitu. Nah jadi ini nanti kegiatannya, jadwalnya kita identifikasi dulu potensinya. Jadi teman-teman mana nih dari beberapa tangkai lomba Peksiminas, mana yang diminati teman-teman? Misalnya Mbak Dea mau ikut membaca puisi gitu ya. Oh, suaranya udah bagus, udah punya modal lah gitu. Tinggal kita asah. Kemudian ada yang ternyata suka monolog gitu ya. Nah, ini oh bisa. Nah, kita udah mulai masuk identifikasi, kemudian disosialisasikan. Nah, mulai pelatihan dan pembekalan sampai mengikuti pendaftaran ya dan pelaksanaan nantinya. Kemudian yang ketiga ini Pilmapres. Nah,
Kalau Pilmapres ini antara otak dan penampilan, teman-teman. Kalau kita tahu Miss Universe gitu ya. Nah, itu kan lebih ke visual ya, dari cantik, kemudian mungkin tinggi badan, postur badan dan lain sebagainya, kecerdasan juga ya. Tapi Pilmapres juga, tapi lebih ke seberapa pintar Anda gitu ya. Nah, saya yakin anak linguistik juga bisa mengikuti Pilmapres. Jadi biasanya seleksinya juga di tingkat universitas dulu ya, kemudian nanti mewakili universitas ke nasional. Tapi mohon maaf karena Bu Zahra juga masih baru di UPN ya. Nanti saya juga cari-cari info apakah ada seleksi di kampus. Kalau tidak ada seleksi di kampus, kita bisa langsung langsung mewakili UPN gitu ya. Kalau memang tidak ada seleksi tingkat fakultas gitu ya, antar fakultas untuk mewakili UPN. Nah, tapi kalau misalkan ya ada ya harus kita ikuti ya seleksi kampus. Kalau tidak ada kita bisa goal sendiri daftar langsung. Selagi memang kita bisa apa memenuhi persyaratan. Nah, ini pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi kalau Pilmapres ini ya dari nanti itu pengumpulannya apa teman-teman IPK ya, kemudian teman-teman juga mengumpulkan isi gitu ya, dikasih dikasih topik tentang apa, teman-teman nulis tentang isi itu, kemudian juga dipresentasikan. Nah, cukup kompleks ya kalau Pilmapres ini ya, karena tidak hanya penampilan, tidak hanya IPK bagus, tapi bagaimana teman-teman mampu memecahkan suatu masalah, memberikan solving ya atau apa urun rembuk lah istilahnya dalam tulisan essay. Kemudian nanti dipresentasikan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya buat lolos ke nasional sebelumnya itu udah banyak prestasi. Ya, jadi udah punya bekal IPK sekian, prestasinya ini. Nah, itu biasanya yang lolos ke nasional gitu ya. Nah, ini jadi cukup panjang untuk kegiatan pembinaan Pilmapres ini karena nanti kita seleksi tingkat program studi tidak bisa langsung ya kita ada seleksi kemudian sampai nanti ke LLDikti seleksi nasional. Nah, ini yang tadi yang keempat ya, yang tadi sempat di-spill oleh Bu Estin mengenai pemilihan duta bahasa. Jadi duta bahasa ini nanti juga sebelum ke nasional itu tingkat provinsi dulu teman-teman. Ada seleksinya di provinsi yang mengadakan Balai Bahasa Jawa Timur. Nah, berarti nanti kita yang kita mewakili UPN ya mewakili UPN. Kalau goal di provinsi yang juara satu dua itu diberangkatkan ke nasional. Kalau saya ya untuk tahun pertama, untuk tahun percobaan pertama ini, teman-teman bisa dapat runner up aja di provinsi udah alhamdulillah. Nah, kalau duta bahasa ini ya itu lebih ya hampir mirip juga sama seperti duta-dutaan yang lain. Duta-duta. Jadi ada kriteria syarat tinggi badan, kemudian berat badan juga ya. Kemudian ya penampilan. Nah, selain itu bagaimana teman-teman pengetahuannya tentang bahasa Indonesia. Kemudian retorika. Retorika itu apa? Berhubungan dengan keterampilan berbicara, kepribadian dan wawasan kebahasaan. Itu yang di duta bahasa ya. Nah, itu yang merasa cantik-cantik, suka ikut-ikutan duta-duta. Nah, ini berarti cocok ikut di kompetisi duta bahasa. Nanti ikut dulu yang di provinsi ya. Nah, seperti ini. Tuh, oh, ya. Nah, ini nanti bagaimana Bu kalau sudah lolos misalkan provinsi gitu. Nah, itu biasanya bertugas selama 1 tahun di Balai Bahasa. Jadi misalkan ada kegiatan apa gitu ya, teman-teman bisa mendampingi gitu. Nah, kemudian misalkan ada apa sosialisasi Balai Bahasa Jawa Timur, teman-teman yang mewakili bertugas selama 1 tahun. Dapat uang jelas ya, tenang. Nah, ini hadiah.
gitu ya. Dan yang nah ini untuk jadwal kegiatan pembinaannya karena ini 2025 jadi masih aman ya untuk waktu-waktunya. Jadi karena di setiap lomba itu punya timeline beda-beda ya dan kita menyesuaikan. Nah, ini festival teater. Nah, ini ya yang sempat saya tadi singgung juga. Sebenarnya yang menyelenggarakan yang Puspresnas ya, yang diselenggarakan oleh Puspresnas itu ada sebelum pandemi, teman-teman. Tapi sayangnya sampai tahun ini saya cek lagi tidak ada. Dan ada ini yang teater nasional diselenggarakan oleh UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Ini cukup bagus ya. Makanya ini saya masukkan di sini untuk pembinaan bagi teman-teman gitu ya, karena tingkatnya tingkat nasional gitu ya. Nanti metode pembimbingannya pelatihan terstruktur ya, ada jadwal. Kemudian untuk nanti misalkan kita kan kalau mau teater itu ya mau pentas nggak langsung ujuk-ujuk tampil ini nyusun aktor ini tapi kita apa menelaah naskahnya dulu ya makanya mengintegrasikan linguistik dengan seni teater melalui analisis wacana naskah kemudian pendekatan partisipatif teman-teman diberikan ruang untuk berkontribusi dalam pembuatan naskah dan konsep pementasan serta pendampingan intensif mentor dari dosen dan atau juga praktisi teater langsung mendampingi peserta secara berkala. Nah, ini FTPMN pada tahun ini ya yang barusan dilaksanakan. Berarti kita persiapan untuk tahun depan. Begitu. Nah, ini ya. Semoga aja tahun depan masih ada gitu ya FTPMN. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada gitu, kita bisa cari festival teater yang lain yang skalanya nasional gitu. Kalau enggak gitu ya minimal teman-teman untuk apa pemanasan bisa provinsi dulu gitu ya. Oke, nah ini kuda yang mana yang kau senangi? Kuda yang putih di dalam kandang terus berjuang janganlah pernah berhenti ya. Janganlah pernah kau berhenti. Prestasi tinggi pasti kau raih dengan gemilang ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, ini saya buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau penasaran ya dari kelima hal tadi kan masih apa ya sedikit-sedikit gitu ya tadi Bu Zara menyampaikannya nanti pasti ada sosialisasi lagi ya sesuai dengan waktu timelinenya untuk masing-masing perlombaan tadi. Monggo teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, silakan saya beri kesempatan. Oke, alhamdulillah ya ini bertahan ada 36 anak ya. Nah, ini nanti teman-teman dari 5 tadi mana yang sekiranya yang teman-teman minati. Nah, ini tuh nanti teman-teman coba ikuti. Monggo silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan mengenai kelima tadi ya. Mungkin dari pengen ikut festival teater atau pemilihan duta bahasa atau ikut Pilmapres ya. Pilmapres ini yang bergengsi sih. Ya, yang punya IPK tinggi-tinggi gitu ya. Tapi biasanya ya kalau Pilmapres itu baru bisa diikuti semester 5 ya, semester 5. Nah, ini berarti kita udah persiapan lah dari sekarang. Itu karena yang diminta itu biasanya IPK dari semester 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi saya belum cek lagi sih ya. Nah, ini teman-teman mungkin sambil ini ya melihat yang lain. Ini saya tunjukkan misalkan teman-teman mau lihat apa? Sebentar. Mau lihat apa saja sih gitu ya. Kalau mau ingin lihat lomba-lombanya dari mana gitu. Jadi bisa cek teman-teman. Sebentar saya share. Ini di Puspresnas ya. Ini
misalkan Bu, saya ingin ikut lomba tapi tidak 5 tadi yang disebutkan Bu Zahro gitu ya. Saya pengen yang lain. Nah, ini silahkan. Nanti kami sesuaikan untuk pembinaannya. Udah terlihat ini tampilan website atau laman Puspresnas? Sudah terlihat apa belum? Apa masih di PowerPoint? Sudah, Oh, sudah ya. sudah Oke. terlihat. Oke, baik. Terima kasih responnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini langsung saya sesuaikan. Ini yang untuk mahasiswa. Nah, ini yang ada Olimpiade Nasional Matematika. Kalau ini kan nggak mungkin ya teman-teman ikuti ya. Ini mungkin kalau debat masih lah gitu ya. Kontes robot. Ini kayaknya kalau misalkan seneng ya masih punya teman untuk untuk join gitu bisa lah meskipun anak linguistik ya. Nanti kan anak linguistiknya yang bagian apa buat bahasanya gitu ya, penjelasannya, prosedurnya. Nah, ini. Tapi ini lomba inovasi digital, tapi kemarin nggak ada yang milih ini ya, masih dikit sekali. Nah, ini pil Pilmapres yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Nah, ini. Nah, ini nanti di sini ada mana kita bisa lihat masing-masing portalnya. Oh, ini terano ya, harus login dulu. Nah, ini pada pedomannya. Ini nanti bisa teman-teman baca-baca dari sini. Gimana sih itu ya selebihnya ini. Nanti PowerPoint-nya Bu Zara saya kirimkan ke teman-teman sembari saya kasihkan tautannya ya. Nanti bisa teman-teman baca. Nah, ini wilayah, nah nilai, pengumuman lolos administrasi dan lain sebagainya. Oke, silakan Mas Hendratno. Saya kok baru tahu ya Mas Hendratno ini siapa ya panggilannya. Oke, saya stop share atau ya langsung aja Mas, silakan. Kalau mau bertanya, monggo hidupkan mikrofonnya. Iya, nyun apa sudah terdengar bosan? Ya, sudah dengar Mas, silakan Mas. Sebelum Ya, ayo. sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dan Ya. saya sebenarnya Adit Bu. Oh, Masya Allah. Hendra nama belakang saya tadi. Oh iya 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 siap siap siap. Saya Saya soalnya tadi belum ngajar yang angkatan 2023 ya, jadi belum hafal ya. Mohon maaf ya. Baik ya, silakan Mas nggak Adit. apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tadi kan di awal jelaskan bahwasannya nanti yang individual yang berkelompok. Saya melihat berarti nanti dari prodi atau kampus nanti memberikan semacam kriteria lomba atau pilihan-pilihan lomba gitu kan Bu. Terus nanti Betul. semacam ada penjaringan minat gitu dari Ya. misal adakah yang ikut bidang non akademik ataupun Mm-mm. akademik gitu kan Bu berarti. Iya, betul. Oh, soalnya saya kira nanti mungkin dari mahasiswanya saja yang eh, mengajukan diri itu Bu. Jadi dari prodi atau kampus nanti hanya memberikan contoh-contoh atau beberapa bulan ini nanti ada lomba non akademik atau akademik apa gitu. Nah dari mahasiswanya aja nanti yang mengajukan diri ke prodi atau kampus untuk saya berminat untuk ikut lomba yang A Bu, saya berminat untuk yang B. Ya. Saya kira tadi seperti itu Bu. Berarti nanti dari prodi atau kampus mengajak atau istilahnya membimbing juga kan Bu untuk yang mahasiswa ini bisa ndak atau cocoknya di mana atau sepertinya bisa mengikuti lomba yang apa gitu. Oke. Mungkin itu saja sih Bu dari pertanyaan saya. Iya, Terima kasih Bu. baik. Ya, terima kasih Mas Adit ya. Pangling saya ya. Oke. Jadi betul ya, nanti pasti ada yang namanya penjaringan. Ya, jadi misalkan teman-teman mau ikut apa? Nah, ini kan sementara yang kita apa
kita persiapkan untuk pembinaan 5 kompetisi tadi, ya, 5 kompetisi tadi yang mana skalanya nasional. Nah, itu yang masuk ke dalam pembinaan kami, ya, pembinaan kami. Tadi yang pertama ada PKM, kemudian Peksiminas, Filmapres, kemudian Duta Bahasa, serta apa yang terakhir teater. Nah, dari kelima itu mungkin teman-teman nanti bisa pilih mana yang ingin diikuti dan itu yang nantinya akan kami bina kepada teman-teman. Begitu. Kalau misalkan ada Mas Adit di luar atau selain 5 tadi yang saya sebutkan, monggo dipersilahkan ya. Tidak apa-apa, nanti kami sesuaikan ya, nanti kami sesuaikan. Tapi asalkan ya itu tadi yang masuk dalam istilahnya kayak apa ya? Program ya, program kami lima lomba tadi, 5 kompetisi tadi. Itu yang udah masuk kapan waktu-waktu pembinaannya. Tapi untuk yang lomba lain-lain yang tadi sempat disebutkan oleh Bu Estin, monggo dipersilahkan ya. Nanti kita bisa sesuaikan waktunya seperti itu. Misalkan ada 5 lomba tadi, Mas Adit kok nggak ada yang srek ya lomba yang ingin diikuti, tapi punya lomba lain gitu ya. Ini yang ingin saya ikuti Bu. Nah, ini saya minta waktunya untuk dibantu dibina gitu ya, dimentorin. Monggo nggak apa-apa gitu ya. Selagi kami bisa gitu ya sesuai. Kalau misalkan kami para dosennya kok nggak ada yang mampu. Misalkan Mas Adit mau ikut lomba karawitan. Nah, kita dosen-dosennya kan nggak ada yang mampu di bidang itu. Nanti mungkin kita bisa mengarahkan ke mana gitu ya. Punya kenalan mana yang bisa mendampingi Mas Adit seperti itu ya. Oke, ada yang ingin disanggah atau ditambahkan dari jawaban saya? Eh, Tidak ada Bu, dan Oke, jawabannya sudah cukup menjawab iya dan baik. saya Kalau terima kasih banyak. Iya, kalau dari 5 kompetisi yang sudah saya sebutkan tadi, mana yang kira-kira masuk nih di pilihannya Mas Adit? Sejauh ini dan dari yang mungkin di awal dapat info dari Bu Estin atau dosen-dosen lain, Bu Adel itu Peksiminas itu. Oke, baik, Ya, Peksiminas ya. Peksiminas. Ya, Mm-mm. Ya Peksiminas. itu, nah itu masuk dari pembinaan kami ya. Nanti kami usahakan betul mana yang misalkan Mas Adit pengen yang monolog. Nah berarti ada pembinaan intensif ya untuk Mas Adit mengikuti tangkai lomba itu. Begitu ya? Oke, Bismillah ya. Baik, terima kasih. Kemudian tadi ada Mbak Nurmalita. Ya, monggo Mbak bisa disampaikan. Izin Bu Zahra sudah saya taruh di chat Bu. Oh iya iya, oke saya baca ya. Terkadang kita memiliki minat dan ketertarikan terhadap suatu bidang perlombaan, tetapi bingung harus mulai dari mana. Lalu untuk meyakinkan terhadap bidang tersebut, apakah akan terus dipandu dan dibimbing sampai benar-benar mengikuti ajang lomba perlombaan tersebut? Oke. Nah, gini, jadi ini nanti untuk mengawali ya, mengawali teman-teman mau dibina yang mana gitu ya, atau mau ikut yang mana, teman-teman nanti saat pengisian presensi bisa pilih. Ya, nah kan kemudian kan kami bisa kami udah tahu nih datanya. Oh, Mbak Nurma ternyata pengen ikut pembinaan PKM. Oh, Mas Adit pengen ikut Peksiminas. Ya, nama-nama yang sudah ada tadi ya, yang sudah memilih masing-masing kompetisi tadi itu yang akan masuk dalam pembinaan kompetisi tersebut. Ya, kalau misalkan Mbak Ii milih 2 gitu ya. Nah, ini kan ya nggak apa-apa ikut lebih dari satu gitu ya. Langsung di notice Bu Zahra ini ya. Mbak Ii senyum ini nggak ikut gitu ya, ingin ikut 2 nggak apa-apa kalau misalkan memang bisa ya dan waktunya tidak bersamaan. Tapi kalau misalkan seperti tadi festival teater kemudian kok waktunya bebarengan nih sama duta bahasa gitu kan malah kurang fokus ya. Saya sarankan nanti mungkin bisa ikut yang satu dulu gitu ya. Tapi tetap pengen ikut 2 ya nggak masalah ya asalkan memang bisa membagi waktu dan bisa mengikuti keduanya untuk pembinaan begitu. Nah, nanti kalau udah Mbak Nurma milih ya, udah milih PKM nih ya, kita pasti udah Mbak Nurma udah masuk data pembinaan PKM.
Ya, kan nanti udah milih PKM tapi masih bingung lagi nih. Nah, ini kan nanti ada sosialisasi nih. PKM itu apa saja gitu dan mana yang bisa sekiranya diikuti anak linguistik yang sempat saya sebutkan. PKM pengabdian masyarakat kan bisa diikuti anak linguistik ya. Tadi kalau seperti contoh saya dulu waktu ikut PKM sosialisasi untuk guru. Nah, itu kan juga masuk pengabdian dan bisa dilakukan oleh jurusan apa saja, prodi apa saja, begitu. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Nurma? Mungkin jawabannya masih kurang memuaskan. Silahkan. Atau ya ada yang masih malu-malu mau menyampaikan secara langsung, boleh tanya secara chat. Oke, gimana Mbak Nurma? Gini Bu, mungkin kan nggak hanya saya ya, ada Mm-mm. beberapa teman yang lain mungkin tertarik di bidang itu. Tapi kayak Ya, bingung gitu kan, kayak milih yang mana dan mencobanya itu harus gimana gitu. mm-mm. Mungkin nanti kan berjalannya waktu pasti ada pembinaan itu kan Bu, kayak kita akan Betul. dikelompokkan di bidang-bidang yang mana gitu. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa. Karena namanya aja masih nyoba gitu kan ya. Tapi saya harap di sini tidak teman-teman tidak hanya sebagai coba-coba gitu ya. Kita eh, di awal usahakan ada target minimal gitu ya. Minimal mewakili UPN. Meskipun dapat harapan lah, tapi udah dapat poin gitu ya. Gak apa-apa ini baru pertama tapi langsung goal. Gak apa-apa baru pertama langsung goal. Tolong charge. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa, Mbak Nurma. Tapi kalau untuk sementara ini, kira-kira nih, kan meskipun masih bingung ya, tapi ada nggak yang tertarik pengen apa? Duta bahasa kah? Atau apa? Gimana, Mbak Nurma? Atau Mungkin mau kalau dari saya mm-mm. Peksiminas ya Bu, sama OPEX ya? PKM. UPKM, oke, baik. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti itu kan dilihat lagi, dipelajari lagi. PKM itu apa saja? Tadi kan sempat saya hanya menyebutkan yang pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira mana sih kita yang mumpuni? Karena segala sesuatu itu diawali sama ya, sorry, diawali dengan yang kita senangi dulu, ya, biar kita apa semangat untuk menyelesaikan, begitu. Oke, cukup, Mbak Nurma? Cukup Bu, terima Oke, kasih. sama-sama. Silakan Mas Adit, tadi angkat tangan. Gus kita ini ya. Silakan, Mas Adit. Kepencet atau gimana? Tadi Raisen. Oh, masih. Masih ada. Masih ada sponsor. Ya, Iya, si silakan. jembatannya. Mm-mm. Jadi dari Kalau misalkan ya, dimatikan kameranya tidak apa-apa biar lancar sinyalnya. Biasanya yang bikin agak lemot ini ya. Nah, ini masih terjeda. Oh, masih diajak ngobrol ibunya. Itu memang yang Pak jadi dari 5 pilihan tadi teman-teman, memang Bu Zahro pilihkan yang bergengsi ya. Ya, tapi apa kalau misalkan teman-teman mau ikut yang lain gitu kan banyak ya kompetisi prestasi ya. Kalau untuk awalan, pemanasan, coba-coba dulu ada dari teman-teman, monggo nanti tunjukkan mana yang sekiranya bisa kita bantu untuk kita mentori seperti itu. Gimana Mas Hadi? Aman? Ada yang ingin disampaikan? Monggo. ya Bu, maaf tadi ada distraksi Ah ya, bentar ya. iya, Jadi gini Bu, tadi kan Bu Zahro sudah menjelaskan beberapa lomba dan mungkin dari beberapa lomba atau turnamen itu kan ada kriterianya gitu Bu. Kalau betul. misal dari anak linguistik itu ikut Mm-mm. punya apa ya minat dari lomba yang Bu Zahro sebutkan, tapi Mm-mm. dari kualifikasinya itu mungkin nggak lolos gitu. Misal Mm-mm. saya ya kan Iya. dari lomba yang disampaikan oleh Bu Zahro beberapa tadi kan misal saya minat ke duta bahasa. Tapi kan Mm-mm. duta bahasa juga ada kriteria seperti tinggi badan Iya, dan betul. berat badan. Nah, kalau tinggi Mm-mm. badan dan berat badan kan ya mungkin Bu Zahro tahu kan tinggi Iya. saya sama Mm. berat eh, kecil Mm-mm. gitu loh Bu. Jadi Mm-mm. untuk kualifikasi itu kan mungkin nggak lolos, tapi saya minat dalam hal tersebut gitu loh Bu. Kalau Mm-mm. dalam duta bahasa kan mungkin pengetahuan atau
inovasinya kan masih bisa dipelajari gitu. Tapi kalau Betul. berat badan dan tinggi badan itu Mm-mm. kan susah gitu. Nah, kalau Iya. ada di fase seperti itu bagaimana Bu Saro? Oke, baik. Terima kasih Mas Hadid. Nah, ini ya, nanti kan kita cari info dulu ya, karena memang mohon maaf, ini masih terbatas ya, belum saya sampaikan semua untuk yang bisa kita pelajari ya. Nah, nanti karena apa? Ini nanti pasti di 5 kompetisi itu ada sosialisasinya semua. Nah, untuk sementara ya, kalau misalkan Mas Hadid sudah minat di situ, nggak apa-apa, pilih aja ikuti. Nah, tapi kalau misalkan udah ada nih pengumumannya jebret gitu ya, udah ini syarat tinggi badan bla 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 bla, ternyata Mas Adit masih belum memenuhi gitu kan, pastinya itu udah gugur di awal ya di seleksi administrasi, tapi masih pengen cari ilmunya, gimana cara cara retorikanya, kemudian misalkan pengen cari apa wawasan tentang kebahasaan dan kebudayaan gitu kan ya yang dimaksud Mas Adit. Gak apa-apa ikut aja pembinaannya karena seperti duta bahasa ini kan banyak macamnya ya. Misalkan nanti ada duta genre, generasi berencana, ada duta membaca ya, kemudian misalkan di UPN sekali lagi mohon maaf ya karena masih keterbatasannya Bu Zahra masih baru di UPN, apakah ada duta UPN gitu ya? Kalau di tempat saya dulu kan ada duta UM gitu. Nah, kalau misalkan ada duta UPN dan tinggi badannya masih Mas Hadid bisa mengikuti ya berarti ikuti yang itu. Jadi nggak hanya harus di duta bahasa ini buat apa ya latihan dulu gitu ya kita cari ilmunya di pembinaannya duta bahasa tapi kalau misalkan ternyata masih belum memenuhi kriteria yang tadi ya untuk tinggi badan dan apa-apa nah ilmu yang kita dapatkan dari pembinaan kan bisa untuk mengikuti duta-duta yang lain seperti itu nah tapi untuk sementara kan itu yang diikuti gitu kan Mas Hadid ya maksudnya ya nggak masalah nggak usah minder dulu karena memang kita kan masih menunggu info kan. Dan setiap tahun terkadang kualifikasi seperti itu tuh berubah-ubah juga. Ya, ada yang ternyata turun berapa senti gitu ya atau ternyata ditambah atau yang lain. Nah, siapa tahu nanti kan Mas Adit juga termotivasi nih. Kan saya rasa teman-teman masih usianya di bawah 20 ya, masih ada kesempatan untuk bertumbuh gitu ya, untuk tambah berat badan, minum susu dan lain sebagainya ya, olahraga, ini masih bisa dikejar gitu. Kecuali kalau seperti saya ya sudah kepala 30, kalau mau mengejar tinggi badan apa yang ada cuma bisa menambah berat badan gitu ya. Gak apa-apa Mas Adit, ya, nanti dipilih aja biar bisa ikut pembinaannya di Duta Bahasa. Ya, oke. Silahkan. Misalkan ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Adit, dari jawaban Bu Zaro. Eh, Ya, saya kira cukup sih Bu, Mm-mm, karena kan saya cuman bingungnya itu apakah bisa mendaftar atau tidak kalau mm-mm, mm-mm. mengikuti kualifikasinya. Ternyata kan masih bisa karena bisa Iya, mengikuti sosialisasinya begitu ya Bu. mm-mm, betul. Ya, Ya, terima diikuti kasih dulu. Bu Saro atas Iya, kesempatannya. sama-sama. Yang lain, monggo. Kalau misalkan ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, karena teman-teman harus istirahat juga ya, besok sudah hari Senin. Oh, Mbak Dea, monggo. Ya, Silakan Bu. Mbak Dea. Iya. Ya, Bu Zahra, saya izin bertanya, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi, jika ada yang berminat untuk mengikuti lomba, nanti Mm-mm. bisa menghubungi Bu Zahra atau bagaimana? Betul, ya. Jadi untuk sementara ini ya, karena saya yang menginisiasi Propresma ini, teman-teman bisa menghubungi saya. Jadi nanti kan saya juga ada koordinasi lanjutan dengan dosen-dosen yang lain, dengan Bu Estin selaku Korprodi. Nah, itu nanti bisa apa kami sampaikan lagi info selanjutnya. Tapi untuk sementara ini kami sedang pendataan, jadi teman-teman angkatan 2023-2024 ingin ikut kompetisi yang mana itu dipilih dulu saja. Nanti kan pasti ada sosialisasi lanjutan dari masing-masing kompetisi itu ya. Kemudian setelah sosialisasi ada pembinaan gitu ya. Nah, teman-teman kalau sudah milih, misalkan Mbak Dea nih pengen ikut yang apa nih? Pengen ikut yang mana Mbak Dea? Dari 5 tadi. Soalnya udah ada di angan-angan gitu. Mungkin saya tertarik di teater, Bu, Teater sama ya.
yang jadi duta itu pengen Oke, coba. bagus. Nah, ini ya nggak apa-apa. Nanti pilih dulu ya. Nah, nanti ada sosialisasi lanjutan Mbak Dea ikuti. Kemudian nanti ada pembinaan dan ada seleksi. Karena apa? Kita pasti ada batas ini apa jumlah jumlah perwakilan ya. Jadi tidak selalu misalkan nih yang anak linguistik mau ikut duta bahasa ada 10 orang. Nah, itu biasanya ada batasnya. Ya, tidak semua 10 orang bisa diikutkan daftar. Setiap kampus hanya bisa diwakili oleh 2 orang misalkan. Nah, itu kita berarti ada seleksi yang mewakili prodi atau mewakili kampus. Misalkan prodi lain nggak ada yang daftar nih, cuma dari linguistik aja. Berarti ya ada seleksi di antara 10 orang itu. Contohnya seperti itu. Iya. Ya, insya Allah untuk selanjutnya ini pasti ada info lanjutan. Untuk sementara kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Nah, kalau Mbak Dea kayaknya masuk ini kalau duta bahasa ya. Wajah udah punya ini. Semua punya ya. Tapi maksudnya kalau seperti saya, terus udah gagal kualifikasi karena ada tinggi badan itu tadi. Nah, tapi Mas Hadid jangan berkecil hati. Biasanya setiap tahun juga ada perubahan. Nah, gitu ya. Masih bisa Mas Hadid ini ya nambah tinggi badan sama nambah berat badannya. Makan yang banyak. Setelah ini sebelum tidur makan. Gitu ya Mbak Dea ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Atau kalau sudah cukup? Nah, ini udah disemangatin sama Mas Farhan ini ya. Semangat Mas Hadid, iya. Mas Farhan ada yang ingin ditanyakan? Mas Farhan ini juga cocok ini ikut duta bahasa ini ya. Saya Muhammad Farhan, UPN Veteran Jawa Timur. Gitu biasanya ya. Ikuti semua ya. Oke. Monggo kalau misalkan masih ada lagi sebelum kita tutup. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya silahkan nanti bisa menghubungi saya. Kita bahas untuk selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Saya harap kita ya tahun depan itu bisa menambah prestasi ya yang tadi sudah digawangi oleh Mas Septivan dan Mbak Citra. Kita tambahkan ya, kita harus ada nama-nama kita semua dan saya berharap betul ya nama linguistik Indonesia bergema di mana-mana. Dari mana nama linguistik Indonesia dikenal? Ya salah satunya dari prestasinya teman-teman. Sekali lagi ini semua bukan hanya untuk dosen dan prodi, terlebih buat teman-teman semua. Ya, kalau ada apa-apa mendapat hadiah, mendapat apa itu untuk teman-teman. Ya, paling dari prodi minta duplikatnya aja gitu ya. Nah, tetapi untuk selebihnya itu teman-teman semua yang mendapatkan dan merasakan dan kebanggaan dan poin pentingnya semua prestasi yang teman-teman raih untuk mendukung SKPM teman-teman sebagai syarat kelulusan teman-teman semuanya. Itu ya, tetap semangat, sehat selalu ya. Persiapkan betul. Oh ya, bentar. Mumpung ingat. Nah, ini saya sampaikan dulu untuk presensinya. Di sini juga ada pendataan. Ya, teman-teman mau ikut yang mana? Nah, ini silahkan diisi. Nah, ini tapi tolong jangan disebarkan di grup WA ya. Jadi ini khusus untuk yang hadir pada malam hari ini. Apakah sudah masuk untuk tautannya? Sudah masuk, Bu. Oke, silakan di-copy dulu ya. Singkat saja, bisa diisi sekarang. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Nah, oke, atau bisa disimpan dulu, di-copy dulu pribadi. Nah, nanti bisa diisi menyusul. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas waktunya ya, semangatnya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, semangat luar biasa untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Saya yakin anak-anak linguistik Indonesia UPN Veteran Jawa Timur mampu ya berprestasi di luar dan membanggakan diri sendiri, orang tua, prodi, kampus, bahkan sampai negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Zahra. Terima kasih, Bu Zahra. Selamat malam.